BTTH Kaisar Api, episode 192. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Orang ini sangat kuat. Di ruang cair yang luas itu, Master Sekte Solomon terus melancarkan serangan yang sangat mengerikan. Tetapi bagaimanapun Master Sekte Solomon menyerang, Ming Sparrow yang tak bernyawa dengan mudah menangkis serangan itu. Mengenai kekuatan Master Sekte Solomon, Beng Xian, ia tetap tenang. Jiwaku berkata bahwa jika kau menjinakkanku dengan kekuatanmu yang setengah abadi, itu akan seperti mimpi orang bodoh. Dan jika aku tidak menjanjikan beberapa hal kepada Pri Jiao Yue, aku khawatir di puncak kekuatanku, dengan kekuatan setengah abadimu, aku bisa langsung membunuhmu. Di sayap di belakang Ming yang tak bernyawa, ada semburan api merah kecil, lalu mulut burung itu, katanya di awal. Tentu saja, itulah satu-satunya cara untuk melakukannya. Master Sekte Solomon mendengar kata-kata itu dan tersenyum pahit. Dia secara alami mengetahui keaslian apa yang dikatakan Ming yang abadi, tetapi pada saat ini kekuatan Ming yang abadi ditekan hingga puncak Dodi, dan dia memiliki peluang besar. Dan entah kenapa, Master Sekte Solomon tampak agak asing bagi orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling dan klan Jiwa. Jelas, orang-orang dari kedua kekuatan ini seharusnya tidak tinggal diam dan mengabaikan hal-hal seperti jiwa petarung, tetapi kemunculan para tokoh penting dari kekuatan-kekuatan ini telah tertunda, jadi Master Sekte Solomon ingin segera menyelesaikan masalah jiwa petarung, jika tidak, situasinya akan berubah nanti. Orang ini benar-benar kuat. Melihat ini, pria kuat lainnya tak kuasa menahan diri untuk mundur. Di antara mereka, Hua Lexin adalah yang paling jelas. Hua Lexin benar-benar siap kali ini. Dia membawa harta karun rumah boneka, jimat boneka. Jimat boneka adalah jenis eksistensi khusus. Jimat ini khusus ditujukan untuk boneka. Setelah digunakan, kekuatan boneka dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan adanya jimat boneka, Hua Lexin yakin dapat meningkatkan kekuatan bonekanya secara signifikan. Saya khawatir dengan bantuan jimat boneka, ia tidak akan takut menghadapi Dodi bintang 8 yang kuat. Tetapi melihat bahwa Guni secara langsung memanggil Lord Solomon dengan suatu cara, dan kekuatannya sama sekali tidak tergerak, dengan kekuatan setengah abadi, dia tahu bahwa dia tidak mempunyai peluang. Sial, umpatnya dengan kejam, lalu segera mundur ke tepi jurang. Dan burung hantu mayat hidup di atas langit tampaknya tidak ingin membunuh orang-orang ini, jadi dia langsung menunjukkan pintu masuk dan membiarkan Hua Lexin melarikan diri. Setelah kedatangannya, Feng Hong juga langsung menjarah. Seorang pembangkit tenaga listrik semi-abadi sudah terbukti terlalu kuat dan tidak perlu tinggal di sini sekarang. Pada saat berikutnya, jejak keengganan muncul di hati para pembangkit tenaga listrik lainnya, tetapi di bawah keseimbangan, hidup mereka masih yang paling penting, jadi mereka menyingkirkan mereka. Dan pemimpin Sekte Solomon tidak bermaksud membunuh mereka semua. Lagi pula, para murid ini, sebagai bibit terbaik di Sekte, pasti memiliki sesuatu untuk menyelamatkan hidup mereka, jadi tidak perlu menyinggung begitu banyak sekte. Sampai saat ini, hanya ada 3 orang yang tersisa di dunia cair ini, Guni, Wang Xie, dan Qi Haoqing. Kedua orang ini, apa mereka belum lari? Guni menatap kedua orang lainnya dengan ekspresi tercengang, agak tak percaya. Saya khawatir orang-orang ini melakukan ini, sama saja dengan mencari kematian. Sekarang mereka adalah Master Sekte Solomon, dan kekuatan setengah abadi yang bermartabat, mereka berdua tidak akan memiliki peluang sedikit pun. Dan mereka berdua tampaknya tidak terburu-buru. Mereka menemukan tempat untuk bersembunyi dari pertempuran antara Lord Solomon dan Undead Nether Sparrow, dan menunggu dengan tenang kesempatan itu. Master Sekte Solomon melirik beberapa orang yang tersisa secara acak, tetapi tidak bergerak. Bagaimanapun, mereka tidak takut dengan kekuatan mereka yang bermartabat dan setengah abadi. Ming mayat hidup, sepertinya jika kau tidak menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, aku khawatir kau tidak akan menyerah padaku hari ini, kata Master Sekte Solomon sambil tersenyum tipis, lalu menyingkirkan ki hitam yang aneh itu. Ia tahu bahwa ki hantu ini sangat berbahaya bagiku. Hantu mayat hidup dengan api yang membara tidak akan banyak berpengaruh. Karena kau sedang mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Ming yang tak bernyawa, terlepas dari apapun yang ingin dilakukan oleh Master Sekte Solomon, membuka mulutnya, dan api yang sangat terang melesat ke arahnya. Jangan remehkan api ini. Konon, hantu mayat hidup adalah roh petarung yang menguasai api mayat hidup. Jika ia cukup beruntung untuk memurnikan dan melahap mayat hidup, menurut ingatannya, kemungkinan besar ia akan mendapatkan api suci legendaris, api mayat hidup.
Meskipun api hantu abadi saat ini tidak sebanding dengan api suci, kekuatannya jauh lebih kuat daripada api biasa atau bahkan api yang berbeda. Selain itu, saat ini, mereka berdua berada di dunia yang meleleh di bawah kaki mereka, sehingga kekuatan api berada dalam kisaran yang meningkat. Api yang mengerikan, semangat juang seperti itu layak menjadi semangat juangku. Menghadapi kobaran api Ming yang tak bernyawa, yang mampu menghabisi para pendekar di puncak Kaisar Do, Master Sekte Solomon tak hanya tak gentar, bahkan tersenyum tipis. Mati, burung hantu abadi itu menelannya dalam sekali teguk, dan energi mengerikan yang luar biasa itu lenyap seketika, dan mengenai Lord Solomon dalam sekejap mata. Senang bisa datang, lihat aku. Detik berikutnya, Master Sekte Solomon mengambil sesuatu dari tangannya, dan langsung menghadapi kobaran api yang berkobar. Yaitu, orang baik, kau sungguh bersedia. Murid-murid Wang Xie menatap benda di tangan Solomon. Benda yang muncul di tangan ketua Sekte Solomon tidaklah besar maupun kecil, hanya seukuran kepalan tangan, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan, dan dari sana terpancar kekuatan misterius yang tak terduga bagai lautan. Penutup laut luas. Pada saat ini, Undead Might Sparrow tiba-tiba berbicara, dan suaranya penuh dengan suara yang luar biasa. Hancurkan. Master Sekte Solomon tidak ragu-ragu, langsung membuka mulutnya. Saat Master Sekte Solomon membuka mulutnya, api menyilaukan yang mengancam jiwa itu langsung ditelan oleh Fast Seekover di tangannya. Itu sebenarnya adalah Fast Seekover, itu adalah benda langka dalam artefak peri. Konon katanya ia dapat menyerap semua kekuatan, dan karena pembentukannya yang sangat istimewa, ia memiliki kemampuan menahan api yang kuat. Sepertinya Master Sekte Solomon benar-benar datang dengan persiapan. Melihat ini, Wang Xie tak kuasa menahan diri untuk berkata. Faktanya, sampul Han Hai selalu menjadi satu-satunya dari 10 artefak abadi teratas yang telah beredar di Suantian 3 hari. Saya tidak dapat membayangkan itu benar-benar ada. Dalam 3 hari Suantian, ada 10 artefak abadi yang diketahui, banyak di antaranya dikumpulkan oleh Sekte Super, dan Fast Seekover ini adalah salah satunya. Semua orang tahu kekuatan selubung Han Hai. Ini adalah artefak abadi yang terkenal di antara artefak abadi lainnya. Banyak ahli Suantian telah mencarinya seumur hidup, tetapi belum menemukannya. Tanpa diduga, benda ini ada di tangan Master Sekte Solomon. Tahan aku. Setelah beberapa saat, Solomon memadamkan serangan api yang dipancarkan oleh hantu mayat hidup, dan melemparkan Fast Seekover di tangannya ke arah burung mayat hidup itu. Begitu tudung laut lepas dari tangannya, tiba-tiba berubah menjadi kuali hijau raksasa berukuran 100 kaki, dan menekannya ke arah burung Finch mayat hidup. Kelompok ini diselimuti, dan aku khawatir kekuatan burung Finch mayat hidup akan langsung tertindas. Menurut Solomon Mon, kekuatan Lord juga dapat langsung meninggalkan reruntuhan. Pada saat itu, semangat juang akan jatuh ke tangan Lord Solomon dalam arti sebenarnya. Tidak sabar, biarkan orang ini berhasil bersama-sama, aku khawatir situasinya akan sangat merepotkan nanti. Wang Xie melirik Guni dan Qi Haoqing di sebelahnya, lalu sosok itu langsung meninggalkan mereka, jelas apa yang dia tuju. Orang ini, kau tidak bisa menahannya lagi. Baiklah, aku akan memberitahumu apa artinya bersaing dengan ikan snipe dan kerang demi keuntungan nelayan. Namun, burung pipit abadi ini juga menarik. Apakah kamu ingin bergerak? Meskipun kekuatan Han Hai Hut sangat tirani, ia masih jauh dari mampu menekan hantu mayat hidup. Master Sekte Solomon ini terlalu bodoh, kata Qi Haoqing dengan sangat kejam. Burung hantu abadi itu menekannya dan pergi. Bum bum bum, di atas langit, sayap-sayap di punggung Undead Nether Sparrow berkibar tak normal, dengan kekuatan api yang dahsyat, tiba-tiba menahan tekanan dari Fast Seekover. Undead Ming tahu bahwa jika dia ditekan oleh Fast Seekover ini, saya khawatir dia akan dibawa pergi oleh Solomon Sekmaster. Meskipun mayat hidup Ming benar-benar ingin menggunakan cara manusia untuk meninggalkan reruntuhan, tetapi saat ini, dua ras jahat luar angkasa di bagian terdalam istana belum terselesaikan, dan mereka belum bisa pergi. Dan Ming, sang mayat hidup, tahu bahwa harta karun terbesar di reruntuhan ini adalah kekuatan jiwa tempurnya sendiri dan kekuatan warisan, sehingga ia muncul di sini untuk menarik perhatian orang-orang ini. Jika tidak, dengan situasi saat ini, sarana yang dimiliki orang-orang ini terlalu besar. Jika mereka pergi ke tempat warisan, tak diragukan lagi dua ras jahat dari luar wilayah itu akan merusak segelnya. Kedua orang asing yang terhormat itu merusak segel pada saat yang sama, dan semua orang di sini takut dikubur bersama mereka, dan warisan peri bulan mungkin terancam. Ayo kita main dengan mereka dulu. Yutu akan membawa mereka ke tanah warisan dari kejauhan. Kurasa masih ada waktu, dan dua orang di sebelahnya tampaknya tidak sederhana.
Ming yang abadi punya ide di dalam hatinya, dan langsung ditelan oleh lautan luas. Ah, ah, ah. Teriakan terdengar dari burung pipit dunia bawah abadi, dan tiba-tiba tubuh burung pipit dunia bawah abadi ditandai dengan tanda hijau dari lautan luas. Selesai. Master Sekte Solomon sedikit terkejut saat melihat ini. Ia tahu begitu tanda ini muncul, kekuatan hantu mayat hidup akan terikat, dan aku khawatir itu tidak akan lepas dalam waktu singkat. Golum. Dengan suara keras, sosok hantu mayat hidup itu jatuh langsung ke lava cair dari udara, menyemburkan banyak lava panas, tetapi napas hantu mayat hidup itu benar-benar jatuh. Guni, pergi. Master Sekte Solomon tidak ragu-ragu. Setelah mengambil kembali vas si cover, ia segera mengarahkannya ke pintu keluar. Pada saat yang sama, undet Nether Sparrow yang jatuh ke lava cair juga sedikit terpengaruh oleh tanda khusus vas si cover, dan bahkan mengikuti Solomon Sek Master. Hentikan. Melihat pemandangan ini, Wang Xie langsung berteriak, dan kemudian formasi khusus berwarna merah terang perlahan muncul di bawah kakinya. Formasi itu melingkar, dengan segitiga berdarah di dalamnya. Saat ini, Wang Xie berdiri di tengah, dan aura yang sangat berdarah terpancar darinya. Apa yang dilakukan orang ini? Guni baru saja hendak melarikan diri ke sini bersama Lord Solomon, tetapi terkejut dengan kejadian tiba-tiba ini. Namun, keduanya juga tahu pentingnya semangat juang, jadi mereka langsung melaju menuju pintu keluar. Feng. Sejak formasi dewa misterius muncul di bawah kaki Wang Xie, auranya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Seketika, wajah Wang Xie menjadi cemberut, dan dia menembakkan gas beracun langsung ke pintu keluar ruang cair. Gas beracun baru saja muncul, dan air di sekitar pintu keluar langsung tersumbat. Bahkan ketika Master Sekte Solomon menghadapi gas beracun yang mengerikan itu, ekspresinya sedikit berubah. Nak, kau cari mati. Detik berikutnya, Ketua Sekte Solomon murka. Dia tidak ingin menaruh dendam pada Sekte Wandu. Tapi jika Wang Xie melakukan ini, dia tidak bisa menyalahkannya lagi. Semua ini salah Wang Xie. Ambil nyawamu. Pemimpin Sekte Solomon memegang vas si cover di satu tangan, dan Ming yang tak bernyawa terpaksa mengikuti di belakang mereka berdua, sementara di tangan lainnya, kekuatan mengerikan hidup dan mati langsung menyerang Wang Xie. Wang Xie hanyalah seorang ahli Do Emperor bintang 7. Menghadapi pukulan seorang ahli setengah abadi, dia mungkin bisa langsung tumbang. Terserah kau. Detik berikutnya, Wang Xie menyemburkan seteguk darah, lalu menetes ke formasi segitiga di bawah kakinya. Anehnya, darah Wang Xie sebenarnya berwarna hijau, yang membuat orang merasa sangat kedinginan. Namun, saat berikutnya, ketika darah hijau Wang Xie meresap ke dalam formasi segitiga di bawah kakinya, dalam formasi itu, tiba-tiba lapisan hitam aneh muncul. Bum-bum, serangan Lord Solomon yang tampak mengerikan itu mengenai gas hitam formasi segitiga, dan kemudian Lord Solomon langsung dikejutkan oleh gas hitam yang beberapa langkah mundur. Benda ini aneh. Ketua Sekte Solomon langsung merasa formasi segitiga itu aneh, tetapi ketika Ketua Sekte Solomon melihat telapak tangannya yang baru saja menyerang Wang Xie benar-benar mengeluarkan aura dingin yang luar biasa, ia langsung menarik napas dalam-dalam. Gas beracun yang dahsyat, Rao, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Master Sekte Solomon saat ini, sangat waspada menghadapi gas beracun hitam di atas formasi segitiga. Waktunya hampir habis. Kau tidak boleh berlama-lama di sini. Kalau tidak kau akan dilenyapkan oleh sisa kekuatan peri bulan. Kekesalan pun muncul di pipi Solomon. Jelas, semakin lama ia tinggal di sini, kekuatan kaisarnya juga semakin menurun. Aku khawatir setelah beberapa saat, kekuatannya akan tertahan hingga mencapai puncak Dodi. Keluar. Setelah beberapa saat, Wang Xie, yang terbungkus racun hitam, tiba-tiba tertawa aneh. Suaranya sangat muram, bergema di seluruh dunia yang meleleh. Susu. Detik berikutnya, di dalam gas hitam, seekor monster berukuran sekitar 10 meter lahir langsung dari langit. Bahkan dengan bantuan gas hitam beracun untuk menyamar, Guni dapat mengetahui bahwa itu adalah seekor laba-laba. Laba-laba ini memiliki 8 kaki, dan kakinya tampaknya mengandung racun yang mematikan, dan mata majemuknya juga berjumlah 3 pasang. Yang lebih berlebihan lagi adalah perut laba-laba ini memiliki wajah seperti manusia. Benda ini, aku tidak menyangka Sekte Wandu akan memberikan benda ini padanya. Sepertinya bakat Wang Xie ini lebih tinggi dari yang kukira. Meskipun Master Sekte Solomon sangat cemas, ia melihat bahwa ia keluar dari atas racun hitam. Wajah monster itu sedikit berubah. Master Sekte, apa itu? Guni juga merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan monster itu mungkin hampir sama dengan Master Sekte Solomonnya. Bahkan dengan bantuan gas beracun, itu akan menjadi lebih kuat. Benda itu harus dianggap sebagai asal mula Sekte 10.000 racun.
Asal-usul sekte racun adalah tubuh jahat yang beracun. Dan asal-usul gerbang Wandu adalah binatang ajaib yang disebut laba-laba ajaib. Monster jenis ini secara alami kecanduan racun, bukan racun, dan ia mencari nafkah dengan melahap monster beracun lainnya. Konon, laba-laba ajaib berwajah 8 terkuat seharusnya setara dengan makhluk abadi yang bisa bertarung, kata Solomon dengan suara berat, jelas makhluk ini sangat sulit dihadapi. 8 sisi, kata Guni. 8 sisi tersebut bukan merujuk pada wajah, melainkan pada kekuatan laba-laba ajaib. Lihat, titik pertemuan mata kaki monster itu dengan tubuhnya, yaitu perut, apakah bagian yang sedikit menonjol itu terlihat seperti wajah manusia? Tanya Master Solomon. Tentu saja, tapi menurut apa yang kau katakan, ketua sekte, orang ini sebenarnya adalah laba-laba iblis berwajah 7. Guni memeriksanya dengan cermat, dan tiba-tiba menemukan bahwa monster yang tersembunyi di dalam racun hitam itu ternyata memiliki 7 wajah. Benar sekali, laba-laba iblis berwajah 7. Ini adalah binatang ajaib yang setara dengan manusia di tingkat setengah abadi. Setelah Solomon selesai berbicara, matanya menjadi waspada, dan dia jelas menyadari tatapan mata jahat orang itu. Laba-laba berwajah 7, berikan padaku. Makan dia, semuanya milikmu, kata Wang Xie agak muram, jelas menggunakan formasi segitiga, mengubah napas Wang Xie dan bahkan nada bicaranya. Guni, ambil benda ini dan mundur. Wajah Master Sekte Solomon meredup. Ia tahu ia hanya bisa melakukannya dengan cepat, lalu segera menyerahkan vas Seekover kepada Guni dan berkata, "Oke." Mendengar kata-kata itu, Guni dengan hati-hati mengambil vas Seekover, takut akan rusak, lalu minggir. Baru saja memulai vas Seekover, energi besar yang berasal dari asal-usul yang sangat kuat bergema di tangannya, seolah-olah dia sedang memegang kekuatan laut. Orang ini, biarkan kamu berhenti sebentar. Tapi aku benar-benar tidak menyangka Sekte Wandu akan menyerahkan benda ini kepada Wang Xie. Laba-laba ajaib, bahkan Sekte 10.000 racun, jumlahnya sangat sedikit. Mereka menganggapnya sebagai harta karun. Dan laba-laba iblis berwajah 7 ini mungkin sangat berharga di Sekte 10.000 racun. Qi Haoqing berdiri di samping dan berkata perlahan. Hingga saat ini, kekuatan jiwa dan bahkan kesadaran Qi Haoqing telah lenyap. Saat ini, Qi Haoqing bukan lagi Qi Haoqing. Lakukan, kata Wang Xie dengan muram, lalu gas hitam beracun itu membungkus laba-laba iblis berwajah 7 dan melancarkan serangan langsung ke Master Sekte Solomon. Zizi, laba-laba iblis berwajah 7 itu bergerak dengan kecepatan tinggi, tak lupa menyemburkan massa penuh kekuatan penghancur dan korosif yang dahsyat ke mulut Solomon. Sabu-sabu, Master Sekte Solomon juga bukan seorang vegetarian, jadi sosoknya melintas dan dia langsung menghindarinya. Namun, racun hitam itu menuju ke ruang di belakang Master Sekte Solomon. Zizi, dengan suara lemah, bubur cair itu langsung terkorosi dan terbentuklah lubang besar. Racun yang begitu mengerikan, saya khawatir kekuatannya tidak cukup untuk orang kuat setengah abadi, dan akan mati seketika. Teriak Master Sekte Solomon dengan keras, lalu di telapak tangannya, energi hantu yang menyilaukan muncul, menyerang laba-laba iblis berwajah 7. Bum bum bum, energi hantu yang mengerikan dan serangan racun berpadu menciptakan ledakan di seluruh langit, membuat dunia lava ini terasa begitu memesona. Orang ini, kenapa dia punya roh hantu dari dunia hantu? Pada saat ini, Wang Xie juga menyadari ada yang tidak beres, dan langsung membuka mulutnya. Ki hantu, jantung adalah energi khusus yang hanya dimiliki oleh hantu di dunia hantu. Tebasan hantu, tak lama kemudian, energi hantu di tangan Master Sekte Solomon mengembun menjadi pedang iblis hitam, lalu mengangkatnya pelan, dan seketika pedang itu mengeluarkan gelombang yang sangat tajam. Bertahan, Wang Xie terkejut melihat ini, tetapi dia tidak punya waktu untuk ragu, dan serangannya langsung mendarat di laba-laba iblis berwajah 7. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Zizi, laba-laba iblis berwajah 7 itu terkena pukulan sekuat itu dari Master Sekte Solomon, dan seketika racun hitam yang melilit tubuhnya menghilang banyak, dan napasnya sedikit melemah. Jelas serangan Master Sekte Solomon terlalu tirani. Tidak, ini dunia yang meleleh. Laba-laba iblis berwajah 7 terlalu lemah. Sepertinya kita harus bertarung cepat. Wang Xie memanggil laba-laba iblis berwajah 7. Tentu saja, ia kehilangan esensi darahnya, jadi Wang Xie tentu saja tidak mau. Buang-buang waktu, atau biarkan Tuan Solomon ini berhasil, maka yang menantimu adalah kematian. Laba-laba berwajah 7, berwajah 5. Saat berikutnya, Wang Xie langsung memanggil laba-laba berwajah 7 yang menyerang. Ketika laba-laba iblis berwajah 7 mendengar kata-kata itu,
tempat dengan 7 wajah di perutnya tiba-tiba berubah menjadi 7 bola yang menonjol, dan pada saat ini, 5 dari 7 bola itu berkedip dengan warna-warna yang luar biasa cemerlang. Gas beracun yang dahsyat. Melihat ini, Ketua Sekte Solomon langsung menggoyangkan telapak tangannya yang memegang pedang iblis Ki Hantu. "Bunuh aku!" teriak Wang Xie dengan keras. Lalu 5 bola indah di tubuh laba-laba iblis berwajah 7 mengeluarkan gas beracun yang mematikan dan menyerbu ke arah Master Sekte Solomon. Mencari kematian. Menghadapi serangan laba-laba iblis berwajah 7 seperti itu, Ketua Sekte Solomon tentu tahu betapa mengerikannya makhluk ini, jadi ia langsung memarahi. Baru saja hendak mengangkat pisau iblis di tangannya, tiba-tiba terhalang oleh benda putih tebal. Sarang laba-laba. Ketua Sekte Solomon menoleh, dan entah kenapa ia malah dikelilingi banyak sarang laba-laba. Brengsek, kapan benda ini muncul? Master Sekte Solomon terkejut, tetapi dia tidak akan bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Jaring laba-laba itu benar-benar muncul tanpa suara. Guni juga sedikit khawatir saat ini. Lagi pula, jaring laba-laba itu baru saja muncul, tetapi Guni bisa melihatnya dengan jelas. Saat itulah Master Sekte Solomon menyerang laba-laba ajaib berwajah 7. Laba-laba ajaib berwajah 7 itu diusir, tetapi Guni tidak tahu mengapa Master Sekte Solomon mereka tidak menemukannya. Anestesi yang kuat sekali. Tubuh, jangan patuh. Hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, Master Sekte Solomon meneteskan keringat di dahinya. Tubuhnya terjerat oleh jaring laba-laba aneh dari laba-laba iblis berwajah 7, dan seluruh tubuhnya juga dibius dengan anestesi yang sangat khusus. Saat itu, Tuan Solomon hanya merasa kepalanya pusing dan hampir pingsan. Kalau saja guru Sekte Solomon tidak memiliki kekuatan setengah abadi, dia pasti sudah terpana oleh jaring laba-laba itu dan menjadi santapan lezat bagi laba-laba iblis berwajah 7. Kaki ajaib berwajah 5. Bunuh dia. Tubuh Wang Xie juga mulai melemah, tetapi bagi Wang Xie, selama dia membunuh Master Sekte Solomon dan melahapnya, aku khawatir laba-laba iblis berwajah 7 miliknya dapat berevolusi menjadi iblis berwajah 8 yang sesungguhnya. Laba-laba, ketika saatnya tiba, ia dapat menyamai monster manusia yang melawan makhluk abadi. Meskipun benda semacam ini tidak dapat digunakan dalam jangka waktu lama, tetapi benda ini jelas sangat bagus sebagai pembunuh terakhirnya. Zizi, mendengar kata-kata itu, laba-laba iblis berwajah 7 tiba-tiba mengeluarkan 5 bola kecil dari perutnya, meneteskan cairan 5 warna, lalu perlahan-lahan melilit ke 5 kaki ramping laba-laba iblis berwajah 7 itu. Bajingan, melihat ini, Master Sekte Solomon tak kuasa menahan diri untuk tidak memaki diam-diam, dan pedang iblis di tangannya pun langsung jatuh ke dunia cair. Jelas, kekuatan anestesinya terlalu besar, sehingga Master Sekte Solomon yang setengah abadi itu bahkan tak bisa memakannya. Pergi. Namun, pada saat berikutnya, terpancar pandangan aneh di mata Ketua Sekte Solomon. Di telapak tangannya, tiba-tiba muncul napas putih bersih. Napas itu seketika mengisolasi semua gas beracun. Sungguh misterius. Bunuh. Begitu suara Wang Xie jatuh, seluruh dunia yang meleleh memancarkan racun mematikan dari laba-laba iblis berwajah 7. Zizi. Laba-laba iblis berwajah 7 itu menuruti kata-kata Wang Xie, dengan lembut mengangkat kelima kakinya yang dicat dengan racun 5 warna, dan menyerbu ke arah Master Sekte Solomon. Dengan serangan yang begitu mengerikan, Master Sekte Solomon pun terjerat dalam belenggu laba-laba iblis berwajah 7. Jika ia terkena serangan laba-laba iblis berwajah 7, aku khawatir kekuatan setengah abadi Master Sekte Solomon juga akan langsung jatuh. Berakhir. Mulai sekarang, Tuan Solomon tidak ada lagi. Master Sekte Solomon yang terhormat benar-benar jatuh ke tangan salah satu juniorku. Jika ini tersebar, aku khawatir akan membuat orang lain tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Wang Xie tertawa saat ini. Benar-benar, anak muda, dia terlalu muda. Jiang masih tua dan panas. Setelah Ketua Sekte Solomon selesai berbicara, cahaya putih terang tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan kemudian laba-laba berwajah 7 yang memberikan pukulan fatal kepada Ketua Sekte Solomon langsung dibunuh oleh Solomon. Sekte Master Solomon langsung menusuk tubuh laba-laba iblis berwajah 7 dengan telapak tangannya dengan cahaya putih murni. Dan laba-laba iblis berwajah 7 tak percaya sampai ia mati. Master Sekte Solomon jelas sudah terjerat dalam perangkapnya sendiri. Bagaimana mungkin ia bisa lepas dari belenggu jaring laba-labanya, dan cahaya putih bersih itu ternyata mampu menahan racunnya yang mematikan. Tangan es sutra surgawi. Wang Xie terkejut, menatap cahaya putih bersih di tangan Solomon, dan langsung membuka mulutnya. Dari lingkaran cahaya putih bersih, Wang Xie dapat merasakan bahwa dirinya berada dalam gas beracun yang kuat dan tidak dapat menyebabkan bahaya apapun. Aku ingat guruku berkata bahwa di dunia ini,
hanya ada 3 hal yang dapat mengisolasi laba-laba ajaib berwajah 7. Tidak diragukan lagi, benda yang muncul di tangan Master Sekte Solomon di hadapannya adalah salah satunya. Tangan es sutra surgawi, ini semacam sarung tangan. Dengan memakainya, benda ini dapat mengisolasi sebagian besar racun dan gas beracun di dunia. Meskipun benda ini sangat sulit dibuat, dan hanya sekali pakai, benda ini dapat digunakan melawan laba-laba iblis berwajah 7. Itu sudah cukup, kamu punya penglihatan. Tetapi, sudah berakhir. Master Sekte Solomon selesai berbicara, tetapi sudut mulutnya tersenyum sinis. Lalu, di bawah tatapan kaget Wang Xie, dengan bantuan kekuatan isolasi khusus tangan es sutra, ia langsung menembus tubuh laba-laba iblis berwajah 7 itu dengan tangannya. Ki Cheng Qi, tangan Master Sekte Solomon baru saja menembus tubuh laba-laba iblis berwajah 7, dan tiba-tiba laba-laba iblis berwajah 7 itu mengeluarkan suara yang sangat keras. Laba-laba iblis berwajah 7 itu kuat, tetapi jika dipukul oleh Master Sekte Solomon seperti ini, aku khawatir ia tidak akan bisa lolos dari kejatuhan. Berhenti, bajingan, kau tidak boleh mati. Melihat ini, Wang Xie segera menyadari apa yang sedang dilakukan Raja Solomon, dan pupil matanya langsung memerah, mengumpat Raja Solomon. Ledakan, Master Sekte Solomon secara alami mengabaikan Wang Xie, dan tiba-tiba meremas, dan tiba-tiba kekuatan yang sangat tirani keluar, dan laba-laba iblis berwajah 7 berubah menjadi kabut darah di langit dan menghilang di ruang ini. Bau darah dan racun memenuhi ruangan. Bajingan tua, melihat ini, Wang Xie memuntahkan seteguk besar darah hijau dari tubuhnya. Laba-laba ajaib berwajah 7 ini makmur dan sejahtera bersama Wang Xie. Sekarang setelah laba-laba ajaib berwajah 7 itu benar-benar tumbang, Wang Xie tentu saja menderita kerugian yang tak terhapuskan. Kalian bisa saja membunuhku sekarang, tapi kalian anak muda terlalu sembrono, jadi kalian melewatkan kesempatan terbaik. Jadi, untuk menebus kesalahan ini, kau juga harus mati. Sebelum Wang Xie sempat selesai bicara, senyum aneh muncul di sudut mulut Solomon. Kemudian, sosoknya bergerak, dan kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan muncul di tangannya, tepat di hadapan Wang Xie. Tuan Solomon, kebencian hari ini, pembalasan esok. Wang Xie terluka parah, dan ia tahu bahwa tidak pantas tinggal di sini terlalu lama. Ia pun menggertakkan gigi, memuntahkan seteguk darah, dan menyemprotkannya langsung ke formasi segitiga di bawah kakinya. Saat Wang Xie melakukan ini, formasi segitiga itu langsung meledak dengan kekuatan misterius, dan kemudian tubuh Wang Xie berubah menjadi gas hitam beracun dan lenyap seketika. Berlari sangat cepat, tapi bukan keinginanku untuk memiliki kebencian sebesar itu terhadap Sekte Wandu. Lupakan saja, prioritas utama sekarang adalah memulihkan semangat juangku dulu. Saat aku melahap semangat juang itu, apalagi Sekte 10.000 racun, bahkan seluruh 3 hari Suantian, aku khawatir itu tidak akan bisa membantuku. Hahaha. Suara panik Master Solomon hanya bergema di dunia yang meleleh ini. Guni, kau hebat kali ini. Setelah kau kembali, ke-12 Tuan Sulaiman pasti akan menggantikanmu. Ketika saatnya tiba, sumber daya di gerbang juga akan condong ke arahmu. Pemimpin Sekte Solomon juga tidak melupakan jasa Guni, dan langsung berkata. Murid itu berterima kasih kepada guru Sekte. Guni mendengar kata-kata itu dan langsung bersukacita. Ke-12 Tuan Sulaiman, kondisi yang demikian menarik dapat dikatakan cemburu. Karena begitu Anda menjadi salah satu dari 12 guru Solomon, pencapaian Anda di masa depan tidak akan terbatas. Dan sumber daya Solomon sangat besar, dan mudah untuk mengatakan bahwa sumber dayanya miring, tetapi Guni tahu bahwa hari baiknya akan datang. Ayo pergi. Setelah ketua Sekte Solomon selesai berbicara, dia melirik burung pipit dunia bawah yang sangat pendiam, lalu berbicara. Ayo pergi. Guni mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengambil vas si cover di telapak tangannya dan keluar menuju dunia yang meleleh. Manusia-manusia ini sungguh hebat. Ming yang tak mati menatap beberapa orang dengan tenang. Lagi pula, dengan kekuatan Ming yang tak mati, jika ia ingin bebas, pasti akan sangat mudah, tetapi waktunya belum tiba. Hebat dan menakjubkan. Aku tidak menyangka kalau Master Sekte Solomon bisa membunuh laba-laba iblis berwajah 7. Kupikir hal itu akan menjadi masalah yang pelik. Sepertinya aku benar-benar ingin berterima kasih kepada Master Sekte Solomon. Tepat saat keduanya hendak pergi, Qi Haoqing tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa. Qi Haoqing, aku sarankan kamu untuk segera kembali. Kakakmu dibunuh oleh Xiao Yan, kenapa kau masih di sini, bajingan? Kalau kau mau mati, aku bisa memenuhi keinginanmu. Guni mendengar kata-kata itu, dan niat membunuh pun muncul. Dengan Solomon Lord miliknya, Guni tidak akan sopan kepada orang ini. Namun,
Saat mata Solomon melihat Qi Haoqing, dia memberi isyarat kepada Guni untuk tidak berbicara. Lalu, Guni sedikit bingung melihat pemandangan tiba-tiba pemilik pintu itu. Aku tidak menyangka kau masih datang. Setelah beberapa saat, Solomon berbicara pelan kepada Qi Haoqing. Jelas, hanya dengan sekali pandang, ketua sekte Solomon tahu bahwa orang di depannya bukan lagi Qi Haoqing. Karena kau sudah tahu, serahkan saja semangat juangmu, agar aku tidak melakukannya, kata Qi Haoqing. Melakukannya, Master Sekte, Qi Haoqing ini hanyalah seorang ahli di tahap awal Do di bintang 7, kita tidak perlu takut padanya. Guni tentu saja tidak menyadari perubahan Qi Haoqing dan berkata dengan ragu. Orang ini bukan lagi Qi Haoqing. Menghadapi pertanyaan Guni, ketua sekte Solomon mendesah pelan. Apa? Guni mendengar kata-kata itu, dan segera mengalihkan perhatiannya ke Qi Haoqing. Ia menyadari bahwa aura orang ini sangat jahat, bahkan ada aura yang membuatnya takut, yang jelas berbeda dari Qi Haoqing. Bagaimana ini bisa terjadi? Guni terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya orang ini digunakan sebagai perantara untuk mengangkut anggota keluarga kerajaan Xuanling yang kuat ke reruntuhan. Raja Xuanling ini memang kejam, tapi dia sangat kejam, kata Master Sekte Solomon. Karena kamu tidak membayar, jangan khawatir, seseorang akan memperlakukanmu dengan baik. Hahaha, suara gila Qi Haoqing terdengar perlahan, dan saat suara Qi Haoqing terdengar, tiba-tiba, tanda khusus yang berkedip-kedip tidak biasa di tubuhnya perlahan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dan saat berikutnya, tanda pada Qi Haoqing melepaskan formasi di ruang di depan mereka bertiga. Formasi itu, ruangan bergetar sedikit, sepertinya seseorang akan datang. Setelah melakukan semua ini, Qi Haoqing sedikit menahan aura jahat di tubuhnya, tetapi dia tahu bahwa semua orang di Legiun Pencinta Naga masih membenci kekuatan jahat. Namun, menurut kewaspadaan Raja Xuanling, orang lain seharusnya tidak tahu bahwa Raja Xuanling bekerja sama dengan ras jahat asing. Lagi pula, hanya segelintir orang di Legiun Pencinta Naga yang tahu bahwa Raja Xuanling, klan jiwa, dan bahkan dunia hantu memiliki beberapa kontak. Pak Tua, lama tak berjumpa. Tak kusangka kau akan naik pangkat menjadi setengah abadi. Aku sangat kesal. Saat ruangan itu terbuka, sekelompok sosok tiba-tiba muncul dari sana. Semua Legiun Pecinta Naga dari keluarga kerajaan Xuanling. Qin Tian, Master Sekte Solomon memandang orang-orang di depannya, tetapi perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Dia tahu bahwa hari ini, saya khawatir akan terjadi pertempuran sengit. Qin Tian, mendengar ini, Guni langsung menarik napas beberapa kali. 3 legiun utama keluarga kerajaan Xuanling diketahui semua orang. Di antara mereka, prestise Legiun Pencinta Naga tersebar di seluruh Xuan Santian. Legiun Kecanduan Naga, legiun terkuat di bawah keluarga kerajaan Xuanling, beranggotakan 10 orang secara total. Di antara 10 orang itu, yang terlemah juga berada pada peringkat Do di bintang 8, dan pemimpinnya Qin Tian adalah pembangkit tenaga listrik puncak Dodi yang sesungguhnya. Apakah ini peninggalan peri bulan? Benar saja, itu adalah penindasan yang kuat. Jika kita tidak mengambil benda itu, aku khawatir kekuatan kita akan terbatas. Pada saat ini, inti peringkat ke-8 tiba-tiba berbicara. Begitu suara itu jatuh, mata ke-10 orang itu semua melirik ke dunia yang meleleh. Jiwa pejuang, seru ke-10 orang itu bersamaan ketika mereka melihat tudung laut luas di tangan Guni dan hantu mayat hidup yang tenang di belakangnya. Di antara mereka, murid-murid Qin Tian adalah yang paling menonjol. Qin Tian telah terperangkap di puncak Dodi terlalu lama, dan pada saat yang sama, sebagian besar pembangkit tenaga listrik telah menerobos ke tingkat setengah abadi, jadi Qin Tian tentu saja cemas. Dilihat dari penampilannya, roh petarung ini pastilah hantu mayat hidup. Qin Tian membuka mulutnya sedikit, tetapi suaranya penuh dengan api yang membara. Hantu mayat hidup ini tepat untuknya. Jika ia melahap hantu mayat hidup itu, Qin Tian memiliki keyakinan hampir 80% dan akan langsung menembus Dosian. Ini adalah pertarungan abadi yang nyata, bukan setengah abadi. Master Sekte Solomon, sudah lama sekali. Setelah beberapa saat, Qin tersenyum dan berkata kepada Master Sekte Solomon. Qin Tian, keluarga kerajaan Xuanlingmu tidak menaati aturan, dan malah mengirim begitu banyak orang kuat untuk memasuki bulan peri. Aku akan ikut menyebut sekte lain dan mendakwamu, kata ketua sekte Solomon dengan marah. Bukankah kalian juga? Yemo, wakil kepala Legiun Pencinta Naga, melangkah maju dan berkata. Mendakwa, Master Sekte Solomon, kau harus berpikir jernih. Jika kau bergabung dengan sekte lain, aku khawatir kaulah yang akan dimaksudkan. Qin Tian tersenyum perlahan. Demi hubungan kerja sama keluarga kerajaan Xuanling denganmu, Solomon, sebelumnya aku akan memberimu kesempatan.
Serahkan semangat juang kalian agar kalian berdua tidak mati. Kalau tidak, jatuh. Setelah Qin Tian selesai berbicara, kekuatan puncak Dodi tidak diragukan lagi terlihat. Sungguh seorang raja yang abadi. Sungguh kekuatan puncak Dodi 9 bintang dan 9 putaran. Master Sekte Solomon mendengar kata-kata itu, tetapi tersenyum tidak setuju. Guru Sulaiman, janganlah malu. Kalau bukan karena kau telah bekerja sama dengan keluarga kerajaan Xuanling kami, aku khawatir kau sudah menjadi mayat saat ini. Saat itu, Xuan Mo yang agak pemarah di atas pasukan pecinta naga berkata, setan misterius ini tentu saja adalah setan yang mengepung Xiao Yan dan Mu Yingying di kolam Kaisar Xuanling. Qin Tian, sudah waktunya untuk menjaga rakyatmu dengan baik. Mendengar kata-kata itu, Master Sekte Solomon langsung mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan di hadapan seluruh legiun pencinta naga, dia sama sekali tidak bergerak. Inilah Master Sekte Solomon, seorang pembangkit tenaga listrik semi-abadi yang berani. Ayo kita lakukan. Kali ini, kita pasti akan memenangkan semangat juang. Dan aku juga sangat ingin tahu, apa perbedaan antara puncak Dodi dan pembangkit tenaga listrik semi-abadi. Setelah Qin Tian selesai berbicara, di balik senyumnya, ada niat membunuh yang tersembunyi. Itu akan memuaskanmu, kata Master Sekte Solomon. Tanpa ragu, dia langsung menyerang Qin Tian. Satu-satunya cara untuk melakukannya sekarang adalah dengan menggunakan harga diri Qin Tian untuk melihat apakah ada peluang bagi semangat juangnya untuk pergi. Lagi pula, daya tarik semangat juang bagi Master Sekte Solomon terlalu besar. Lord jelas tidak ingin menyerah. Jangan ikut campur, kata Qin Tian kepada orang-orang di belakang legiun pencinta naga, lalu ia langsung menyerang. Melihat ini, jelas bahwa ia berencana untuk menghadapi Master Sekte Solomon sendirian. Kepala resimen masih seperti ini. Melihat perilaku Qin Tian, Ye Mo menggelengkan kepalanya sedikit di belakangnya. Sebagai tangan kanan Qin Tian, dia tentu tahu harga diri Qin Tian. Namun, semua orang pada periode yang sama dengan Qin Tian, Fen Xiang Gezujin, Master Sekte Solomon, dan pusat kekuatan lainnya telah dipromosikan menjadi setengah abadi, dan Qin Tian masih terjebak di puncak Dodi, yang membuat Qin Tian ingin menggunakan kekuatannya di puncak Dodi untuk menaklukkan orang lain. Bagaimana dengan anak itu, Qi Haoran? Ye Mo ragu-ragu sejenak, lalu berbicara kepada Qi Haoqing di bawah. Saya tidak tahu mengapa, saat ini, Qi Haoqing memiliki aura yang sangat aneh di sekujur tubuhnya, tetapi Ye Mo tidak terlalu peduli. Laporkan ke wakil kepala. Saudaraku, dia. Qi Haoqing ragu-ragu, bahkan terisak pelan, penampilan dan ekspresinya sangat bagus. Ada apa? Kata Ye Mo dengan marah. Saudaraku dibunuh oleh Xiao Yan dari paviliun pembakaran dupa. Kata Qi Haoqing, mustahil. Tentu saja aku mendengar tentang perbuatan Xiao Yan di paviliun Fen Xiang. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ye Mo langsung menolak perkataan Qi Haoqing. Wakil kepala, kami tidak percaya ini. Para tokoh penting yang memasuki reruntuhan itu tidak kurang dari 100 saksi saja. Itu benar sekali, kata Qi Haoqing. Bukankah seharusnya Xiao Yan diajari ini di paviliun pembakaran dupa? Mungkinkah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Tanya Ye Mo ragu-ragu. Di antara korps kecanduan naga, kecuali Xuan Mo Xuan Wanxin, beberapa orang merupakan antek Raja Xuanling, dan yang lainnya hanyalah pemuja, tidak sama dengan keluarga kerajaan Xuanling, jadi mereka memiliki kognisi mereka sendiri. Aku akan menangani masalah ini, kata Ye Mo ringan, lalu menatap pertempuran itu. Hehe, Ye Mo, jika orang dari Raja Xuanling tidak setuju dengan rencana untuk menjarah jiwa petarung kali ini, aku khawatir bukan hanya Qin Tian yang mati. Tapi Qin Tian, Raja Ming yang tak tergoyahkan, telah tumbang, dan aku pun merasa sedikit sedih. Qi Haoqing selesai berbicara tanpa berkata apa-apa. Bum bum bum, di atas lahar, Master Sekte Solomon dan Qin Tian terus bertarung. Sepertinya kekuatanmu tidak sekuat yang kau bayangkan. Qin Tian mengangkat tangannya sedikit dan tersenyum. Jika bukan karena ini peninggalan peribulan, apakah kau pikir aku takut padamu? Kekuatan seorang setengah abadi tidak sebanding dengan kekuatan seorang kaisar petarung puncak sepertimu. Kata Master Sekte Solomon dengan marah. Oh, ya, kurasa kau tidak bisa pergi dari sini hari ini. Saat berikutnya, niat membunuh yang agung tiba-tiba muncul di pipi Qin Tian. Awalnya, Qin Tian tidak berencana membunuh Master Sekte Solomon, tetapi sekarang Solomon tidak bertobat, dia hanya bisa mengirimnya ke neraka. Fluktuasi yang kuat sekali. Orang ini, aku khawatir dalam beberapa tahun, dia akan bisa melangkah ke tahap setengah abadi dalam sekejap. Melihat kekuatan hidup dan mati yang sangat terang di samping Qin Tian, Master Sekte Solomon terkejut.
Setelah beberapa saat, mata Master Sekte Solomon memancarkan sedikit keengganan, tetapi dia tetap berkata sambil menggertakkan gigi. "Guni, ayo pergi." Setelah Master Sekte Solomon selesai berbicara, dia melesat langsung ke arah Guni, dan Fast Seekover, yang mengendalikan Undead Sparrow, langsung ditebas oleh Solomon. "Kemana harus pergi? Mati." Bagaimana mungkin Qintian membiarkan Master Sekte Solomon pergi begitu saja, dan langsung menyerang dengan kekuatan hidup dan mati. Energi persimpangan antara hitam dan putih, bagai penghakiman hidup dan mati, langsung menghantam kedua Dewa Solomon. Tidak bagus. Master Sekte Solomon melihat ini, bagaimana mungkin dia berharap Qintian bersikap begitu kejam. Tetapi saat ini, Master Sekte Solomon hanya memiliki sedikit energi tersisa di tubuhnya, jadi dia langsung menghalangi Fast Seekover di depan mereka berdua, mencoba menggunakan sesuatu untuk menghentikan pukulan mematikan Qintian. Krak, dengan suara keras, retakan muncul di kap laut yang luas, dan serangan Qintian langsung diblokir. "Ayo pergi." Master Sekte Solomon melihat bahwa pelindung Han Hai benar-benar terkoyak oleh serangan Qintian. Meskipun hatinya sangat sakit, ia tetap berkata. Setelah berbicara, kedua sosok itu dengan cepat menghilang di sini. "Sebenarnya itu adalah Fast Seekover, aku sungguh bersedia melakukannya," kata Qintian sambil tersenyum. Sesaat kemudian, matanya menatap makhluk yang diam-diam menghuni dunia cair di depannya.